Selanjutnya diharapkan kita nanti bisa menyusun kisi-kisi, menuliskan soal, menyusun tesnya, kemudian melakukan uji coba atau tryout, menganalisis hasil uji coba, dan yang terakhir tindak lanjut, sehingga nanti kita mendapatkan hasil, oh kalau kita memberikan soal uji coba semacam ini kira-kira anak itu bisa menjangkau atau tidak, ya. Itu alangkah tepatnya kalau setelah Bapak Ibu melaksanakan tryout di sekolah masing-masing, dari soal buatan Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu melaksanakan tindak analisis dan tindak lanjutnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Jun untuk proses SKL. Bapak Ibu, nanti di dalam SKL itu kan terdapat indikator. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu dari indikator itu mampu membuat indikator soal. Nah, indikator soal itu ada dua macam Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu membuat indikator secara terbuka, bisa indikator secara tertutup. Yang mana kalau indikator secara terbuka itu dari satu contoh soal, Bapak Ibu nanti bisa membuat beberapa soal. Jadi, atau kalau misalnya indikator soal itu dibuat oleh teman yang lain, itu bisa istilahnya berbeda dengan soal yang Bapak Ibu buat. Tetapi kalau indikator tertutup, berarti hanya satu itu soalnya. Ya, jadi nanti kita sepakati nanti yang kita buat itu indikator terbuka atau indikator tertutupnya, Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini. Untuk yang biologi, di situ SKL-nya menjelaskan ciri dan keanekaragaman makhluk hidup dan sebagainya. Indikator yang ada di SKL itu mengidentifikasi ciri-ciri pada pengelompokan makhluk hidup. Nah, nanti indikator soalnya, contohnya di sini adalah disajikan data, siswa dapat menentukan ciri-ciri jamur, atau disajikan gambar, siswa dapat menentukan ciri monokotil, ciri monokotil dan sebagainya, ya. Nah, ini contohnya di sini begini Bapak Ibu. Jadi dari indikator soal tadi dijabarkan dalam soal, dia disajikan data 1, 2 sampai 5 itu, kemudian pertanyaannya berdasarkan data tersebut ciri-ciri tumbuhan jamur sesuai dengan nomor berapa. Jadi untuk indikator soal yang baik itu harus ada stimulusnya Bapak Ibu. Stimulus itu bisa berupa gambar, bisa berupa data atau pernyataan. Jadi di soal-soal ujian nasional itu selalu indikatornya menggunakan stimulus. Jadi ini kita sudah mulai mengadopsi soal-soal yang istilahnya dari sekolah luar negeri, karena soal-soal yang di luar negeri itu biasanya